Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Kurniawati dari kelas Sistem Informasi B 2022 dengan NIM 220512140773. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer guna memenuhi nilai dari tugas mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja ke slide yang kedua, yaitu pengertian memori komputer. Memori komputer adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori termasuk komponen vital. Hal ini karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen tersebut. Untuk itu, semakin besar ruang penyimpanan atau memori dan kecepatannya, maka semakin baik pula performa dari sebuah unit komputer. Kemudian, jenis-jenis memori ini dibagi berdasarkan lokasinya, yaitu memori primer, memori sekunder, memori cache, dan memori register. Memori primer pengertiannya adalah dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer dan kemudian prosesor melakukan eksekusi. Selanjutnya saya akan membahas dua jenis dalam memori primer. Memori primer ini dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM sendiri adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. RAM adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. Digunakan untuk membaca atau menulis data di dalam memori hingga mesin bekerja. RAM bersifat volatil, yang artinya apabila terjadi kegagalan daya atau apabila komputer dimatikan, maka informasi yang tersimpan di dalam RAM tersebut akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. Selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam RAM, yaitu ada Dynamic RAM atau DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDR-RAM, SRAM, EDORAM, dan NVRAM. Lalu selanjutnya ada juga ROM, yaitu perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan. Tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot komputer. ROM bersifat non-volatil sehingga informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Macam-macam ROM dibagi menjadi 5, yaitu ada MROM, Max Read Only Memory, PROM yaitu Programmable Read Only Memory, EPROM yaitu Erasable and Programmable Read Only Memory, EEPROM adalah Electrically Erasable and Programmable Read Only, dan Flash ROM. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu jenis RAM. Dimulai dari Dynamic RAM atau DRAM, yaitu jenis-jenis RAM yang disegarkan atau di-refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit, dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Selanjutnya ada SDRAM yang kepanjangannya adalah Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM, namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz, dan ciri-ciri dari SDRAM sendiri adalah terdapat 2 celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard, serta
mampu menampung memori hingga 1 GB. Selanjutnya yang ketiga adalah Double Rate Random Access Memory atau DDR-RAM yang merupakan jenis-jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini memiliki kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2 dan DDR3 dan juga DDR4, merupakan pengembangan dari DDR-RAM. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB per chipnya. Selanjutnya ada Rambus Dynamic Random Access Memory atau RDRAM yang kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Rambus Dynamic Random Access Memory ini menggunakan slot RIMM yang sama dengan SDRAM dan merupakan sebuah teknologi chip dinamis besutan Rambus INC ini memiliki lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Lalu yang kelima ada Static Random Access Memory atau SRAM, yaitu merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya, secara fisik chip, biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 kali lebih besar dari DRAM. Namun sayangnya SRAM memiliki kekurangan yaitu biaya produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Yang keenam ada Extended Data Out Random Access Memory atau EDORAM, yaitu merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Jenis memori ini juga banyak digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu, yakni FPM RAM. Karena bisa menyimpan dan membaca secara bersamaan, maka kecepatan baca tulis pada EDORAM bisa lebih cepat juga. Lalu yang ketujuh ada NVRAM atau kepanjangannya yaitu Non-Volatile Random Access Memory. RAM jenis ini merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang biasa dilakukan oleh firmware seperti EFI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded misalnya router. Pada umumnya NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR 2032 sehingga data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Di slide yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis ROM. Yang pertama ada MROM yaitu Max Read Only Memory, yaitu jenis memori yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Selanjutnya ada PROM atau Programmable Read Only Memory, yaitu jenis RAM digital di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan program PROM khusus atau perangkat burning PROM. Setelah itu data atau instruksi tidak dapat diubah atau dihapus lagi. Yang ketiga ada EPROM atau Erasable and Programmable Read Only Memory, yaitu jenis ROM di mana data
yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EEPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatil yang menyimpan data saat tidak ada satu daya dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun lamanya. Dalam EEPROM, jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali, pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu data dibuat ulang di EEPROM. Yang keempat ada EEPROM atau Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. Jenis ROM ini dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik, tegangan tinggi, dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatil yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang, bahkan listrik dimatikan. Di EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Lalu flash ROM adalah flash memory yang merupakan chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Lalu flash memory juga merupakan bentuk EEPROM dari memori komputer dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital lainnya. Kemudian pada slide ini saya membahas tentang pengertian memori sekunder, di mana memori sekunder sendiri pengertiannya adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder ini tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM atau Random Access Memory yang kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Di sini ada karakteristik memori sekunder. Yang pertama, kecepatannya lebih lambat dari memori primer. Yaitu yang kedua, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatil. Yang ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dan berbagai jenis seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan lain-lain. Lalu yang keempat, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Dan yang terakhir adalah semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang karena merupakan tempat penyimpanan permanen bahkan listrik dimatikan. Memori sekunder ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil yang secara permanen menyimpan data, program, dan file yang tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya hard disk ini terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Hard disk memiliki penyimpanan yang besar, ditemukan di setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak menghapusnya. Selanjutnya ada floppy disk, yaitu sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy disket. Memori ini juga dikenal sebagai floppy disket yang datang dalam 3 ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan bahkan 3,5 inci. Data yang tersimpan dalam floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk juga adalah salah satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portable yang tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Karena sebagian besar program berukuran lebih besar, diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah.
Selanjutnya ada compact disc atau CD, yaitu perangkat penyimpanan disc optik. Singkatan dari compact disc ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. CD memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB. Menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. Ada 3 jenis CD yang ada di pasaran, yakni yang pertama CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory, digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pembuatan. Pengguna sendiri dapat membaca data teks, musik, video dari disk, tetapi mereka tidak dapat mengubah atau melakukan burn CD. CDR yaitu Compact Disc Recordable, yaitu jenis compact disc yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna, setelah itu tidak dapat diubah lagi atau dihapus. Sedangkan CDRW atau Compact Disc Rewritable adalah disk CD yang dapat ditulis ulang, sehingga sering digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Selanjutnya yang keempat ada digital video display atau DVD, yang merupakan perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari digital video display atau digital versatile disc. Memiliki ukuran yang sama dengan CD tetapi dapat menyimpan dalam jumlah data yang lebih besar daripada compact disc. DVD dikembangkan pada 1995 oleh Sony, Panasonic, Toshiba, dan Philips, yang merupakan 4 perusahaan elektronik. DVD drive tersebut dibagi menjadi 3 jenis seperti DVD-ROM atau Read-Only Memory, DVD-R Recordable, dan DVD-RW Rewritable atau Erasable. Serta DVD juga dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video, gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data dalam DVD adalah 4,7 GB hingga 17 GB. Yang kelima ada Blu-ray disc atau BD, yaitu merupakan perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disc dapat menggunakan teknologi laser, dan memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dan dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD misalnya. Compact disc memungkinkan kita untuk menyimpan 700 MB data, lalu DVD menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB, sedangkan Blu-ray bisa menyediakan 28 GB ruang untuk menyimpan data. Lalu pendrive merupakan perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pendrive tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu untuk menyimpan data, dan hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari satu komputer ke USB pendrive. Kapasitas penyimpanan pendrive terdiri dari 64 MB hingga 128 GB atau lebih. Selanjutnya, jenis memori yang ketiga ada memory cache, yang merupakan memori komputer berbasis chip berukuran kecil dan terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memory cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini mengurangi waktu akses dari memori utama. Cache lebih cepat dari memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Lalu di sini disebutkan macam-macam cache memori, yaitu ada 2 macam, yaitu cache memori yang terdapat pada internal prosesor. Cache memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Dapat dilihat pada prosesor seperti P4, P3, AMD, Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas L1, L2, dan L3 cache memori, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesor. Cache memori yang terdapat di luar prosesor yaitu adalah macam memori yang kedua.
berada pada motherboard, dan memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama yang ada pada internal prosesor. Namun semakin besar kapasitasnya maka semakin mahal dan juga semakin cepat. Kapasitas cache memori yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Yang terakhir ada memori register. Memori register ini merupakan salah satu memori sederhana untuk membantu prosesor. Yang terakhir ada memori register yang merupakan salah satu memori sederhana untuk membantu prosesor dalam menjalankan sebuah instruksi dari komputer. Register merupakan salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data atau merupakan bagian dari prosesor komputer. Register dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data apapun seperti urutan bit atau karakter individual. Register digunakan sebagai unit memori dengan cepat untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer data dan instruksi yang sedang digunakan segera oleh CPU. Berbagai jenis register pada komputer dirancang dengan tujuan yang berbeda-beda. Di antara beberapa jenis, register yang paling sering digunakan bernama AC atau akumulator, data register atau DR, AR atau address register, program komputer atau PC, memori data register atau MDR, index register, dan memori buffer register. Selanjutnya di sini akan dibahas jenis-jenis memori register terdiri dari apa saja. Yang pertama ada MAR atau memory address register yang menyimpan alamat memori dari data dan instruksi. Register ini digunakan untuk mengakses data dan instruksi dari memori selama fase eksekusi suatu instruksi. CPU secara luas menggunakan MAR untuk membaca atau menyimpan semua jenis data dalam register ini. Register ini umumnya digunakan untuk operasi membaca atau read dan menulis atau write data dari memori. Pada saat operasi read, alamat diambil dari register untuk mengakses data dan kemudian data ini dimasukkan ke dalam jenis register lain yang dikenal sebagai memori data register atau MDR. Dalam operasi write, data diambil dari MDR dan kemudian disimpan di alamat yang terletak pada MAR. Register MAR selalu menyimpan alamat lokasi berikutnya di mana operasi terkait data akan dijalankan. Selain MAR atau Memory Address Register, ada juga MDR yang disebut Memory Data Register. MDR adalah register unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan di penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah diambil dari penyimpanan komputer. Register ini bertindak seperti buffer dan menyimpan apapun yang disalin dari memori yang siap digunakan untuk prosesor. MDR menyimpan informasi sebelum masuk ke decoder. MDR yang berisi data akan ditulis atau dibaca dari lokasi yang dituju. Misalnya untuk mengambil isi sel 123, kita akan memuat nilai 123 dalam biner ke dalam MAR dan melakukan operasi pengambilan. Ketika operasi selesai, salinan isi sel 123 akan berada di MDR. Untuk menyimpan nilai 98 ke dalam sel 4, kita memuat 4 ke dalam MAR dan 98 ke dalam MDR untuk melakukan penyimpanan. Ketika operasi selesai, isi sel 4 akan di-setel ke 98 dengan membuang apapun yang ada sebelumnya. MDR adalah register dua arah. Data yang diambil dari memori ditulis dalam satu arah dan ditempatkan ke dalam MDR. Ketika ada instruksi tulis, data yang akan ditulis ditempatkan ke MDR dan register CPU lain, yang kemudian memasukkan data ke dalam memori. Memori data register adalah setengah dari antarmuka minimal antara program mikro dan penyimpanan komputer. Setengah lainnya adalah MAR. MDR dan MAR melengkapi satu sama lain dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu operasi read and write data. Lalu jenis-jenis memori register yang selanjutnya adalah memori buffer register yang digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang dapat dibaca atau ditulis dalam memori komputer. Fungsi utama dari MBR adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi komputer dan data yang dapat ditransfer antar memori komputer. Register MBR adalah register terkait memori utama untuk prosesor yang ada di unit pemrosesan karena register ini mampu melakukan operasi terkait memori dengan sangat cepat. Yang selanjutnya ada Instruction Address Register atau disingkat IAR, yaitu program counter yang digunakan untuk menunjukkan posisi saat ini dari urutan program dalam sistem komputer.
Ketika instruksi diambil dari internet, nilai program counter bertambah 1 dan penunjuk ke instruksi berikutnya yang perlu dieksekusi oleh prosesor CPU. Program counter digunakan untuk menyimpan alamat instruksi langsung yang perlu dieksekusi selanjutnya. Prosesor di CPU mengambil instruksi secara berurutan, tetapi urutannya dapat diubah oleh jenis instruksi lain seperti transfer control. Yang selanjutnya ada instruction register. Instruction register merupakan jenis lain dari register CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau yang akan didekodekan. Dalam prosesor, register ini menyimpan setiap instruksi di dalamnya dan kemudian dapat dieksekusi oleh prosesor. Instruksi dapat dieksekusi dalam satu langkah atau dapat dieksekusi juga dalam beberapa langkah. Kemudian ada akumulator, yaitu jenis lain dari register CPU yang banyak digunakan untuk menyimpan logika atau hasil sementara. Register akumulator ini memiliki peran yang sangat penting karena jika registernya tidak ada, maka semua hasil sementara yang perlu disimpan dalam memori utama dapat menambah overhead pada memori. Hal ini karena operasi baca dan tulis yang tidak perlu akan meningkat, sehingga hasil sementara yang diperoleh CPU dapat dengan mudah disimpan di register akumulator. Kecepatan akses register akumulator jauh lebih cepat dibandingkan dengan memori utama. Dalam banyak sistem modern, ada berbagai jenis akumulator yang dapat digunakan untuk menyimpan hasil sementara. Dan ada juga index register di CPU komputer, yaitu register prosesor yang digunakan untuk memodifikasi alamat operan selama menjalankan program. Register ini banyak digunakan untuk melakukan operasi array atau vektor. Konten diambil dari register index dan ditambahkan atau dikurangi ke beberapa alamat langsung untuk mendapatkan alamat data yang efektif. Kerja register index dapat diuji dengan instruksi khusus dan utamanya digunakan untuk menguji instruksi loop. Register index dapat juga digunakan dalam pengalamatan tidak langsung di dalam modifikasi yang diperlukan untuk alamat instruksi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.